Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Kemudian kainnya kita lipat jadi dua seperti ini. Kita paskan untuk motifnya sesuai dengan selera. Gini ya, terus nah gini sudah kita lipat. Kemudian untuk pola yang bagian kanan tadi kita letakkan di, nah ini dari bawah kita beri rampu 3 cm. Sudah cukup. Kemudian ini kita tata, kita sematkan jarum supaya tidak meleset. Gini kita tata yang bagian sana, karena ini bagian depan dulu kita memotongnya, jadi kita press ya, kita pas jangan sampai ada sisa. Kemudian kita sematkan jarum. Kemudian kita gambar kerampu untuk bagian luarnya, bagian atas 1,5, bagian samping 3 cm. Ini relatif ya, bagian atas ya 1,5. Kemudian untuk bagian samping 3 cm. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de Kita potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cikgu Tutorial. Di video kali ini aku bakalan nunjukin cara menjahit rok model belahan di bagian depan bagian kanan. Ini belahannya sampai sini. Kemudian sebelum kita jahit tentunya kita potong dulu. Nah, ini udah aku potong untuk kampuhnya. Untuk bagian depan, bagian tengah muka ini tidak usah dikasih kampuh, cukup kita lipat saja seperti ini. Ini bagian lipatan. Kemudian langsung saja kita paskan di tepi polanya di tengah muka. Kemudian untuk bagian atas ini kita tambah 2 cm. Kemudian bagian sisi kita tambah 3 cm. Nah, bagian
belakangnya, ini bagian belakangnya, itu kita majukan sekitar 1,5 sampai 2 cm, baru kita pasang polanya di bagian belahan. Nah, ini sambungan atau bukan lipatan maksudnya. Kita majukan 2 cm dulu, baru kita pasang pola. Untuk bagian bawahnya kita kasih kampuh 3 cm. Untuk polanya ini depan belakang sama, yang membedakan hanya bagian tengah muka. Ini tengah muka depan itu bagian lipatan, kemudian tengah belakangnya itu bukaan seperti ini atau sambungan. Langsung saja kita rader. Kita sisipkan karbon lalu kita rader. Kita rader semua bagian polanya. Setelah sudah dirader semua bagian polanya, kemudian kita ambil polanya. Kita ambil, lalu kita mulai dari yang bagian depan. Kita mulai belahan bagian kanan. Ini untuk garis belahannya kita pertegas dulu menggunakan kapur supaya jelas. Untuk bagian kanan ini, bagian buruknya, kita garis menggunakan penggaris lurus. Nah, jadi seperti ini nih garisnya sudah aku perjelas. Kemudian kita jahit sampai bagian ini. Ini sudah aku rader juga tadi. Untuk bagian belahan ini kita press dulu menggunakan kain kapas supaya nanti hasilnya rapi. Untuk lebar lapisannya atau kain kapasnya itu kita buat 4 cm ke kanan dan 4 cm ke kiri, jadinya kita buat 8 cm. Kita ukur, jika untuk lebarnya itu 8 cm, kita ukur untuk panjangnya itu full dari atas ke bawah. Ini kita buat 85 cm untuk panjangnya. Nah, jadi ini udah aku potong untuk kain kapasnya. Kain kapasnya kita press di bagian belahannya. Seperti ini. Langsung saja kita press menggunakan setrika. Ini udah aku press menggunakan setrika. Kemudian kita buat untuk lapisannya itu kita samakan dengan kain kapas yang tadi udah kita press. Untuk lebarnya 8 cm, kemudian panjangnya 85 cm. Kita potong untuk lapisannya seperti bahan utama, kemudian lapisannya kita lapisi dengan kain kapas. Ini sudah aku potong seperti ini. Kemudian untuk lapisan ini kita jahit, akan tetapi kita jahit dari bagian luar. Untuk lapisannya kita paskan dengan tanda tadi. Kita samakan ujung atas dengan ujung bawahnya, kemudian tengahnya akan menyesuaikan. Seperti ini. Kemudian kita kasih jarum pentul untuk membantu supaya rapi.
kita jarumi pentul seluruh ujung-ujung lapisannya. Setelah kita jarumi semuanya, kita balik dari bagian buruknya. Kita jahit ini dari garis pola tadi. Kita jahit setengah senti ke samping kanan dan setengah senti ke samping kiri. Kita bisa gunakan sepatu untuk membantu jahitan. Kita jahit sampai batas tadi yang sudah kita radar. Sebelum sampai batas ini, kita agak lengkungkan sedikit lalu runcing di bagian batas ini. Kemudian kita balik lagi, kita jahit satu sepatu seperti tadi. Langsung saja kita jahit. Untuk garisnya kita paskan di bagian ujung sepatu. Sebelum sampai ke garis ini, kita agak lengkungkan. Seperti ini, kemudian kita balik dan kita jahit seperti tadi. Nah, jadinya seperti ini setelah kita jahit. Langsung saja kita potong di bagian tengah-tengah jahitannya. Setelah seperti ini, kita ambil untuk jarum pentulnya. Lalu untuk lapisannya ini kita balik ke bagian buruk. Seperti ini, tetapi ini belum kita tindas dulu. Untuk kampuh yang tadi sudah kita jahit, kita arahkan ke bagian lapisan, lalu kita tindas sekitar satu sepatu di bagian lapisannya. Hati-hati di bagian sudut ini.
Setelah kita tindas, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita obras sisi-sisi lapisan yang bertiras, juga bagian bawahnya, kemudian bagian sisi roknya. Setelah kita balik akan jadi seperti ini. Kita bantu dengan jarum pentul dulu supaya mapan. Ini nanti tinggal kita finishing, kita zoom bagian lapisannya. Sebelum kita akan menjahit resleting bagian belakang dulu. Ini nanti kita finishing setelah kita sambung bagian sisinya. Kita siapkan bahan rok bagian belakangnya. Kita akan jahit resleting. Untuk resletingnya kita gunain resleting Jepang. Nanti hasilnya akan tertutup rapat. Kita siapkan untuk resletingnya, kita paskan di ujung rudder bagian atas, kemudian kita tandai pas di bawah ini. Agak kita naikkan 1 cm dari bagian ujung resletingnya. Kita tandai seperti ini. Setelah itu kita jahit. Kita jiplak tanda yang tadi sudah kita buat. Nah, kira-kira sebelah sini. Kemudian kita jahit dari tanda ini sampai bagian bawah rok. Kita jarumi pentul terlebih dahulu. Lalu langsung saja kita jahit. Kita jahit untuk ujungnya, kita jahit mati terlebih dahulu supaya tidak terlepas. Lalu kita jahit ikuti rudder. Setelah kita jahit, kita buka. Kemudian kita pasang resletingnya. Untuk kampungnya ini kampung buka. Kita pasang seperti ini. Ini kita bantu dengan menggunakan jarum pentul. Langsung saja kita jahit menggunakan sepatu resleting Jepang. Kita jahit, untuk ujungnya kita kunci terlebih dahulu. Sambil kita buka untuk resletingnya supaya nanti rapat. Kemudian setelah kita jahit bagian resletingnya, kita jahit tepinya menggunakan sepatu biasa.
Hasilnya akan seperti ini setelah kita jahit bagian resletingnya. Selanjutnya kita akan menjahit bagian kupnat-kupnatnya. Kita bantu menggunakan jarum pentul terlebih dahulu. Kita jahit semua bagian kupnatnya termasuk bagian rok depan. Setelah kita jahit semua bagian kupnatnya, sekarang kita akan menjahit bagian sisinya. Kita temukan bagian sisi belakang dan depan. Setelah itu kita jarum pentul. Langsung saja kita jahit. Bagian sisi yang satunya juga kita jahit sama. Kemudian setelah kita menjahit sisi, kita jahit untuk ujung lapisan ini. Kita jahit, kita lipat seperti ini, lalu kita jahit di bagian bahan utamanya. Ini tujuannya supaya terlihat rapi. Kalau sudah kita jahit seperti ini, nanti akan rapi saat kita sew. Jadi ini kita balik. Selanjutnya kita akan memasang ban pinggang. Kita ukur dulu untuk panjangnya berapa. Kita ukur dari ujung ke ujung. Ini 98 cm. Berarti kita akan memotong kain selebar 98 cm. Kita tambahkan untuk lidah itu kira-kira 2 cm. 100 cm kita tambah 2 cm kanan kiri untuk kampuh. Jadi kita potong panjangnya 102 cm, kemudian lebarnya 12 cm. Jadi ini udah aku potong untuk bahannya itu 102. Kemudian langsung saja kita hitung untuk cara pembagian kain keras dan juga karetnya. Jadi ini kita tandai dulu 7 cm.
dari bagian tepi, yang kiri juga sama 7. Lalu dari tanda ini sampai ini kita hitung, itu 33 cm. Pinggangnya ukurannya 77, kita jadikan 67, kita kurangi 10 cm karena nanti akan kita buat karet. 67 ini kita kurangi 33, untuk kain keras tadi sudah kita ukur. 34, kita kurangi lagi 20 cm untuk karet kanan kiri, ketemunya 14 cm. 14 cm dibagi 2 itu 7 cm. Jadi untuk kain kerasnya kita membutuhkan ukuran 33 cm, kemudian 7 cm, yang satunya kita tambah lidah untuk haknya jadinya 9 cm. Untuk karetnya kita potong 10 cm 2 kali. Kemudian bagian belakangnya kita ukur juga. Tadi kain kerasnya 7 cm, kita ukur 7 cm ke kanan, 7 cm ke kiri. Kemudian kita ukur untuk jarak dari tanda ini ke tanda yang di bagian rok depan, itu 24. Kemudian jarak yang satunya 25. Jadi kita pasangnya itu di bagian buruh kain seperti ini. Lalu kita pasang yang bagian panjang itu di ujung sini. Kemudian kita ukur 25. Baru kita kasih kain keras yang panjang. Setelah kita pasang, kita ukur lagi 24. Baru kita pasang kain keras terakhir. Tinggal kita press menggunakan setrika. Jadi ini udah aku press menggunakan setrika. Langsung saja kita jahit di bagian roknya. Kita jahit seperti ini. Ujung kain keras ini kita paskan di ujung resleting. Kemudian kita jarumi. Kita jarumi melingkar. Untuk bagian sisi ini kita buka karena kampu sisi adalah kampu buka. Langsung saja kita jahit.
Setelah itu kita balik, kemudian kita lipat lagi seperti ini. Baru kita jahit bagian tepinya. Untuk tepi yang satunya juga kita jahit sama seperti itu. Setelah kita jahit, baru kita balik seperti ini. Kita buat sudut lancip di bagian ujung kain kerasnya. Lalu kita jahit untuk karetnya. Kita letakkan ujung karet di bagian ujung kain keras yang tadi sudah kita press. Lalu kita jahit berulang kali supaya kuat. Untuk ujung karet yang satu kita jahit di ujung kain keras yang satunya. Untuk karet yang satunya kita jahit sama seperti ini. Kemudian kita tutup untuk jahitannya. Kita tutup menggunakan lapisan yang satunya. Kita jarumi pentul seperti ini, melingkar. Semuanya harus tertutup rapat, tidak ada yang keluar. Langsung saja kita jahit, tindas di bagian jahitan yang tadi sudah kita jahit. Nah, jadi seperti ini setelah kita jahit. Kemudian untuk finishing tinggal kita pasang H di bagian sini. Tinggal kita pasang H besar. Untuk karetnya kita tindas supaya mapan. Kita tindas karetnya di bagian tengah.
sambil kita tarik. Seperti ini. Untuk bagian karet yang satunya juga tinggal kita tindes. Sudah selesai untuk cara menjahit ban pinggangnya.